Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Kembali admin melanjutkan soal wawancara yang terbaru part yang kedua. Ada 10 soal, semoga nanti dalam seleksi tes tahun ini keluar dan dapat membantu Bapak Ibu mengerjakan soal dengan poin yang paling baik. Soal yang pertama, ada 10 soal. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai dan deadline pada tanggal 27 pada bulan ini. Maka A. Saya akan menyelesaikan tepat pada tanggal 27. B. Kalau tugas lain menumpuk, saya akan minta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. C. Saya mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. D. Saya menegosiasi deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Jawabannya adalah saya akan menyelesaikan tugas tepat pada tanggal 27. Soal nomor 2. Bagi saya untuk menjadi ASN yang sukses, saya harus melakukan A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. C. Mengembangkan hal-hal yang baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. Jawaban paling tepat dan poin tinggi adalah B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar yang kerja yang tinggi. Soal nomor 3. Kantor Anda mengadakan training yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan Anda. Namun training tersebut diadakan hari Sabtu dan Minggu. Maka A. Lebih baik saya mengikuti training yang diadakan bukan pada hari libur. B. Hari libur dan Sabtu dan Minggu adalah hak pegawai untuk libur dari urusan pekerjaan dan yang berhubungan dengannya. C. Saya bersedia mengorbankan 2 hari libur tersebut untuk mengikuti training. D. Saya bersedia mengikuti training namun saya hanya hari Sabtu saja. Jawabannya karena ini training juga sangat bermanfaat, berarti jawaban paling tepat adalah ya C. Saya bersedia mengorbankan 2 hari tersebut untuk mengikuti training. Soal nomor 4. Hampir semua pegawai kantor di instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya akan A. Ikut melakukan perbuatan meminta uang bagaimanapun juga karyawan pun juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor terlalu kecil. C. Berusaha semampunya dan tidak melakukannya dan D. Tidak ingin melakukan sama sekali. Kalau yang C ini sebenarnya bagus, tapi ada kata-kata berusaha semampunya, berarti ada kemungkinan masih mau menerima. Jawaban paling tepat adalah C. Tidak ingin melakukan sama sekali, artinya menolak tegas. Soal nomor 5. Ketika di kantor saya tiba-tiba ingin memprint 3 lembar data-data pribadi saya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Maka A. Saya langsung saja memprint di kantor. B. Saya memprint di kantor namun dengan memakai kertas saya sendiri. C. Saya memprint di rumah saja memakai printer sendiri. Dan D. Saya memprint di kantor pada saat printer tidak dipakai. Dari jawaban 4 ini yang memiliki kebutuhan privasi, tidak mencampur adukan urusan kantor adalah C. Saya memprint di rumah saja memakai printer sendiri. Tentu saja memakai kertas sendiri. Soal nomor 6. Ketika gagal mencapai sesuatu yang diinginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C.
melakukan introspeksi dan memperbaiki kekurangan penyebab kegagalan. Dan D. Meminta bantuan orang-orang terdekat. Jawaban paling tepat adalah poin tinggi C. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kekurangan dari penyebab kegagalan tersebut. Soal nomor 7. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan Ridwan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan apa yang Anda lakukan? Karena sudah ada titik poinnya di sini, dilarang atau jangan membuka karena datanya bersifat rahasia. Maka ini seharusnya tidak membuka. A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi sekedar mengetahui siapa saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan dan tidak ingin membukanya atau untuk tidak membukanya. Saya mengajak satu teman yang dipercaya untuk membuka sekedar untuk melihat data tanpa membocorkan dengan orang lain. Jawabannya paling tepat adalah ini. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan dan tidak ada keinginan untuk membukanya. C jawabannya. Soal nomor 8. Akan ada libur nasional yang jatuh di hari Selasa sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintah tempat kerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin. Karena hari Senin dikatakan sebagai hari kecepit nasional. Menurut Anda yang sebaiknya Anda lakukan dengan tindakan hari kecepit nasional di hari Senin adalah A. Bertanya pada atasan langsung apakah diizinkan untuk bolos massal di hari Senin. B. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. C. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. D. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan-rekan kerja lain karena teman kerja lain melakukan bolos massal. Jawabannya adalah menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai dan diri sendiri. Soal nomor 9. Setiap pagi dalam pelajaran menuju kantor saya sering merasa A. Banyak tugas yang menanti saya. B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. C. Merasa tertantang akan apa yang saya hadapi ke depan. D. Berharap semoga hari ini adalah hari baik saya. Jawabannya adalah B. Bersemangat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Soal nomor 10. Ketika atasan kantor tidak berada di kantor, terjadi permasalahan di kantor yang membutuhkan kebijaksanaan, maka saya akan mengambil keputusan yang tepat menurut Anda agar permasalahan yang bisa diselesaikan secepatnya. B. Bermusyawarah dengan rekan yang lain sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan. C. Takut mengambil keputusan karena tidak siap menanggung risikonya. D. Meminta pendapat dari atasan saja menunggu pulang. Jawabannya adalah B. Bermusyawarah dengan rekan kerja yang lain untuk memutuskan atau mengambil tindakan. Ini pembahasan dari soal wawancara. Semoga dapat membantu Pak Ibu dalam melaksanakan ujian P3K. Semoga lolos. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.